Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi obat. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu rekonsiliasi obat. Jadi, rekonsiliasi obat adalah proses membandingkan daftar seluruh obat yang digunakan pasien dengan instruksi pengobatan yang diberikan saat pasien masuk, pindah ruangan, atau pulang dari rumah sakit untuk mencegah kesalahan obat dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, daftar obatnya itu meliputi obat resep, obat bebas, herbal, vitamin, suplemen, vaksin, nutrisi parenteral, produk darah, dan cairan intravena. Lalu, adapun tujuan dari rekonsiliasi obat. Yang pertama itu untuk memastikan informasi obat pasien akurat selama perawatan. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau instruksi dokter yang tidak jelas. Dan yang ketiga untuk mencegah medication error seperti omission, duplikasi, salah obat, salah dosis, dan interaksi obat. Lalu manfaat dari rekonsiliasi obat sendiri, yang pertama untuk meningkatkan keselamatan pasien, yang kedua mengurangi risiko kesalahan pengobatan, yang ketiga mencegah efek samping dan interaksi berbahaya, yang keempat menjamin kesinambungan terapi, dan yang kelima meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan. Jadi, kapan rekonsiliasi obat dilakukan? Rekonsiliasi obat dilakukan pertama saat pasien masuk rumah sakit atau admisi, yang kedua saat pasien pindah ruangan atau unit perawatan dalam suatu instansi rumah sakit yang sama atau biasa disebut transfer, lalu yang ketiga saat pasien pulang dari rumah sakit atau discharge. Lalu yang keempat, pada pelayanan rawat jalan setiap ada penambahan atau perubahan obat. Lalu kita masuk pada Best Possible Medication History yang merupakan proses pengumpulan riwayat obat paling lengkap melalui wawancara pasien atau keluarga. Tekniknya itu dengan pertanyaan terbuka atau open-ended. Nah, contohnya itu seperti kalau obat resep bisa ditanyakan seperti obat apa saja yang biasa diresepkan dokter dan minum di rumah, lalu berapa dosisnya dan berapa kali minum sehari. Lalu untuk obat bebas, contoh-contoh pertanyaan itu seperti apakah ada obat yang dibeli sendiri tanpa resep, biasanya diminum untuk keluhan apa dan seberapa sering digunakan. Lalu untuk obat herbal itu seperti apakah ada jamu, obat tradisional atau suplemen yang rutin dikonsumsi dan sudah berapa lama mengonsumsi obat herbal tersebut. Kita masuk ke analisis discrepancy atau analisis kesenjangan yang merupakan perbedaan antara obat yang digunakan sebelum masuk rumah sakit dengan terapi yang diresepkan saat ini. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada intentional discrepancy atau yang memang disengaja saat dokter memang memutuskan untuk mengubah terapi berdasarkan kondisi klinis pasien. Contohnya, obat metformin di-stop karena pasien sedang mengalami gagal ginjal akut. Yang kedua ada unintentional discrepancy atau tidak disengaja. Ini merupakan ketidaksesuaian yang terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan, seperti dokter lupa meresepkan obat hipertensi rutin pasien atau dosis yang ditulis berbeda tanpa alasan klinis. Lalu kita masuk ke formulir rekonsiliasi obat, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada formulir rekonsiliasi obat saat admisi. Nah, di sini kita membandingkan daftar penggunaan obat sebelum admisi dengan resep atau instruksi pengobatan saat admisi. Lalu ada formulir rekonsiliasi obat saat transfer. Di sini kita membandingkan daftar penggunaan obat sebelum admisi, lalu daftar penggunaan obat dari ruang rawat sebelumnya, dan resep atau instruksi penggunaan obat di ruang rawat sekarang. Dan yang terakhir ada formulir rekonsiliasi obat saat discharge. Ini membandingkan daftar penggunaan obat sebelum admisi, daftar penggunaan obat 24 jam terakhir, dan resep obat pulang. Nah, kemudian kita masuk ke pengisian formulir rekonsiliasi obat, di mana di sini ada rekonsiliasi obat saat admisi. Dengan contoh kasusnya, pasien perempuan 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 2 hari, disertai mual dan perih saat makan. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 6 tahun dan rutin minum obat tekanan darah saat masuk 150/90 mmHg dan didiagnosis gastritis akut dengan hipertensi terkontrol sebagian. Sebelum masuk rumah sakit, pasien mengonsumsi amlodipin 5 mg 1 kali sehari, kaptropil 25 mg 2 kali sehari, dan asam mafenamat 500 mg 3 kali sehari untuk nyeri sendi. Untuk pengisiannya dituliskan semua nama obatnya, lalu ada dosisnya, frekuensi berapa kali sehari, rute pemberian obat tersebut. Dan untuk tindak lanjut oleh DPJP, untuk amlodipin lanjut dengan perubahan dengan ada keterangan perubahan aturan pakainya itu dari 5 mg
mg 1 kali sehari menjadi 10 mg 1 kali sehari. Untuk captopril tindak lanjut oleh DPJP lanjut aturan pakai lama, dan untuk asam mefenamat tindak lanjut oleh DPJP itu di stop. Nah, lalu untuk tata cara penulisan rekam medisnya, kalau keputusannya lanjut itu berarti obat tetap diberikan tanpa perubahan karena masih ada indikasi, aman, dan sesuai kondisi pasien. Kalau keputusannya lanjut dengan perubahan, maka obat tetap diberikan tetapi dosis, frekuensi, atau waktu pemberian diubah dengan menyesuaikan dengan kondisi terbaru pasien. Kalau keputusannya adalah di stop, maka obat dihentikan karena tidak sesuai, duplikasi, menimbulkan efek samping, atau kontraindikasi. Kita masuk ke komunikasi SBAR. Ini merupakan komunikasi yang terstruktur secara efisien dan efektif antara tenaga medis untuk melaporkan kondisi pasien. Nah, di sini ada contoh kasusnya langsung. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan rutin minum amlodipin 5 mg 1 kali 1 di rumah. Namun saat masuk rumah sakit, obat tersebut tidak tercantum dalam resep dan tidak ada keterangan penghentian. Kita masuk ke teorinya. Yang pertama itu SBAR. S-nya itu adalah situation, yang menggambarkan keadaan situasi yang terjadi seperti yang dalam pasien saat ini, keluhan utama pasien, dan mengapa apoteker menghubungi dokter. Contoh komunikasi SBAR yang sesuai dengan contoh kasus di atas. Selamat siang dok, saya apoteker ruang interna. Saya ingin melaporkan terkait terapi obat pasien atas nama Bapak Andi di ruang 203. Obat amlodipin belum tercantum dalam terapi saat ini. Yang kedua ada background, yang membahas tentang apa yang melatar belakangi kondisi pasien, tanda-tanda vital dan riwayat penyakit, kondisi yang akan datang, dan keadaan yang mengarah pada kondisi tersebut. Contoh komunikasinya, pasien memiliki riwayat hipertensi dan berdasarkan wawancara BPMH, beliau rutin mengonsumsi amlodipin 5 mg 1 kali 1 di rumah. Lalu yang ketiga ada assessment, yang merupakan hasil pengkajian pasien dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi pasien. Contoh komunikasinya, obat tersebut tidak tercantum dalam resep saat ini dan tidak ada dokumentasi penghentian, sehingga diduga terjadi unintentional discrepancy. Lalu yang terakhir ada recommendation, yaitu mengusulkan tindakan yang harus dilakukan terkait kondisi pasien saat ini. Contoh komunikasinya, apakah amlodipin perlu dilanjutkan kembali sesuai terapi sebelumnya dok? Nah, itu dia tadi materi dan penjelasan mengenai rekonsiliasi obat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton.